Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Ini adalah klarifikasi saya yang akan saya sampaikan kepada Satpol PP untuk disampaikan kepada Inspektorat, BPKAD, dan BKPP. Salam hormat, salam sejahtera kepada Bapak Kasatpol PP dan Kasubag Hukum Satpol PP untuk menerima laporan kami bahwa dalam hal ini saya menyampaikan atau dalam surat ini menyatakan kuasa untuk dapat meneliti, menindaklanjuti hal-hal yang berkaitan dengan laporan kami selaku pengadu, karena dalam hal ini kami menyampaikan atau memohon bantuan upaya hukum dan bantuan lainnya kepada Kejaksaan Negeri Pati, yang pada intinya kami meminta agar proses hukum dapat berjalan, terutama dalam kasus ini yang ditengarai sangat sinergis dan strategis, dan selama ini kami hanya mengakomodir keterangan yang disampaikan oleh pihak Dinas Pendidikan Kecamatan Tambak Romo dan masyarakat sekitarnya. Berkaitan dengan ulah sepak terjang Saudara Indah Wayu Widiawati, saya kira setiap stakeholder maklum bahwa jelas bahwa oknum guru SD 03 Tambak Romo ini bermasalah mental, ya, bermasalah kriminal, bermasalah kepribadian, ya, double personality dan ambivalensi, serta berkaitan dengan sikap-sikap karakter yang sangat menciderai rasa kemanusiaan dan rasa keadilan. Maka dengan ini kembali saya sampaikan bahwa dibutuhkan penanganan khusus dan penelitian lanjutan berkaitan dengan pengabaian wewenang, penelantaran wewenang, dan pembiaran yang berlarut-larut yang dilakukan oleh oknum guru SD Tambak Romo atas nama Indah Wayu Widiawati tersebut. Apa yang sebenarnya ingin saya sampaikan adalah poin saja, kita ingin menagih sebagian alas hak yang patut kami tagih, karena menurut keterangan daripada SD 03 Tambak Romo, hal itu tidak bisa saya tagihkan karena berdasarkan kesadaran. Orang kalau sudah, ya, memiliki watak tegel seperti itu, mana ada sadar, Pak. Jadi perjuangan kami yang selama ini memperjuangkan sekolahnya, memperjuangkan apapun, ternyata tidak dihargai apa-apa, sehingga kami patut menyampaikan hal ini kepada Satpol PP atau Satuan Pamong Praja, karena dia adalah seorang PNS. Tentu yang mendeteksi dan menyelidiki adalah PNS. Keterangan ini berangkat dari keterangan masyarakat, seorang saksi atas nama Admin Ningsih Sukandar, bahwa benar Saudara Indah Wayu Widiawati memiliki hubungan khusus, hubungan perselingkuhan masif dengan Bambang Permadi, oknum anggota Polres Pati, yang ditengarai sejak 2003 hingga dengan saat ini, atau diduga kuat hanya menjadi pemuas seksual atau simpenan, Pak. Maka dari itu hal ini minta untuk diperjelas, karena kami hanya memberi keterangan dari keterangan, dan penyelidikan intelijen tentunya hal itu perlu pembuktian. Saya hanya menganalisa mana ada wanita di bawah laki-laki sekian tahun tidak terjadi hubungan tertentu. Bahkan yang menskenario minggatnya Saudari Indah Wayu Widiawati sejak tahun 2003 itu tentunya adalah
Bambang Permati. Karena apa? Kejadiannya sangat sistematis dan sudah terencana rapi demikian, apa yang perlu diperlukan, apa yang dibawa lari, semuanya sudah fix ya. Dan kalau diterima PNS langsung keluar dari rumah dan minggat itu juga sudah ada keterangannya. Maka dari itu kami tentunya membutuhkan data-data dan keterangan ulangan sebagai catatan kepolisian dan catatan kejahatan yang dilakukan oleh Saudari Indah Wahyu Widiawati. Selanjutnya bahwa apa yang selama ini kami lakukan sudah sesuai dengan SOP. Saya bekerja sama dengan kepolisian, saya tidak mendahului langkah-langkah daripada penyidik dan saya taat akan hukum, taat asas. Apa yang saya alami, apa yang saya lihat, apa yang saya lakukan saya sampaikan sebatas kemungkinan bagaimana penanganan kasus ini berjalan, dan saya tidak melebihi batas hukum karena sekiranya kasus ini dapat diselesaikan secara hukum, waktu itu saya kira kasus ini sudah tuntas dan terselesaikan. Tetapi karena sulitnya penanganan hukum dan pelayanan mekanisme hukum membuat kami betul-betul merasa kesulitan dan merasa repot ya, atau direpotkan tentang bagaimana upaya penyelesaiannya. Maka dari itu apa yang dapat kami ulangi, apa yang kami sampaikan ini merupakan bentuk daripada keluhan kami bahwa kita dalam pada kesempatan ini punya pendapat sekiranya apa yang bisa dilakukan dalam langkah-langkah tertentu bisa dijalankan, dilakukan juga dengan upaya tertentu. Maka apa yang sebenarnya menjadi bahan laporan kami melihat ya ada sesuatu yang janggal dan diperlukan keterangan tambahan, maka dari itu kami menyampaikan ini berkali-kali. Karena kita tidak bisa memastikan itu suatu tindakan melanggar hukum atau tidak, melainkan yang tahu adalah nanti adalah konstruksi yang dibangun oleh penyidik. Kami hanya menyampaikan keterangan-keterangan saat mana saya menghadap kepala sekolah atas nama Ibu Supawatin tentang perihal istri saya yang hilang dan kabur dari rumah. Dijawab oleh Ibu Supawatin sibuk dan minta inah 2 tahun gitu katanya. Jadi Ibu Indah tidak mau menemui saya dan minta inah selama 2 tahun. Dan itu saya kejar terus, tidak pernah dipertemukan oleh Saudara Supawatin, itu pertama. Yang kedua, saya dihadap-hadapkan dengan Saudara Jaswadi ya. Saudara Jaswadi memberi keterangan ya, penjaminan dalam hal pengambilan utang di BKK Pati Kota. Bersama-sama dengan Supawatin juga itu. Terus lanjut bahwa kita punya persoalan dengan Jayus Setianto. Jadi konsultasinya kan dengan kepala dinasnya Jayus Setianto, di mana saat masih D2 ini pernah ada kedekatan Saudara IWW dengan Jayus Setianto, dan setelah sampai Tambak Romo dan Saudara IWW jadi PNS, cinta bersemi kembali, berbunga-bunga, dan Pak Jayus juga semangat memiliki anak buah cantik dan terjadilah hubungan perselingkuhan. Dugaannya kuat adalah perselingkuhan. Lalu dilanjutkan Saudara IWW menjalin kedekatan dengan Sutopo, dan Saudara Sutopo kepala dinas juga terpesona, membela setengah mati dan akhirnya sadar. Lalu belakangan ini dilempar ke Saudara Purwanto. Nah, dengan Purwanto ini pernah pacaran menurut keterangan ya.
pacaran bahwa 2 tahun sempat akan menikah, tapi terhambat oleh izin anaknya namanya Mbak Ardila Risti ya, Ardila Risti, yang menolak adanya keterangan tentang akan perkawinan tersebut. Selanjutnya setelah dari Ardila Risti itu kembali saudara IWW itu menjalin hubungan dengan Sunarto, menjalin hubungan dengan Dahlan Iskanto juga sama, akan berumah tangga gitu, atau diwayoh atau menjadi simpenan. Terjadilah percintaan dan mendapatkan talangan 50 juta. Terus putus lagi, nyambung dengan orang yang belakangan ini mendeploy saya, jadi mengintimidasi saya, menantang, mengajak gelut dan membuli saya, juga membuli kepolisian. Kami meminta agar diberikan kesempatan memberi keterangan atas hal ini, dan tentunya kita hanya ingin ada keterangan dan catatan itu nanti direkomendasikan ke BKPP apakah ada unsur pelanggaran atau tidak, atau nanti dinaikkan ke BKAD dalam rangka pemutusan hak dan lain sebagainya. Itu bahwa apa yang selama ini saya ingat tentang seluruh sepak terjang perbuatan IWW langsung saya rekam ya, saya rekam sebagai jejak langkah bahwa apa yang dilakukan IWW itu sudah sangat mantap dan sangat sistematis sehingga melibatkan banyak pihak, maka kami tidak bisa gegabah untuk menanganinya sendiri karena tidak tahu harus dari mana. Ini harus dikerjakan tim intelijen, terutama dari Satpol PP Kabupaten Pati, Binmas Polresta Pati, Satreskrim Polres Pati, Buser, berkaitan dengan siapa-siapa saja yang terlibat mengotai kasusnya kaburnya IWW dan anak-anaknya. Ini sangat mencederai rasa keadilan dan mencederai kemanusiaan, maka sangat urgen, sangat penting kasus ini untuk digelar ulang dan diungkap siapa otak dan pelakunya dan siapa yang menikmati hasil dari kejahatan yang dilakukan ini. Itu yang selama ini dapat kami sampaikan. Tentunya hal itu tidak menjadi satu, tapi banyak yang terlibat. Maka dari itu besar harapan saya para pihak yang diduga turut serta mengotai mendalangi kasus ini dapat segera dituntut. Syukur bahagia dapat diproses secara hukum sehingga kasus ini benar-benar clear dan transparan. Para pelaku-pelakunya dapat diminta keterangan, dan atas kejelasan kerjasama yang baik dari semua pihak kita sampaikan terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.